Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini kembali ya, di hari Rabu tanggal 28 Juni tahun 2023, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena sosok Jokowi, presiden kita semuanya, sedang menggali kuburannya sendiri. Kenapa? Karena menurut Habib Umar ya, sedang beredar kabar Anies Baswedan bakal ditangkap sepulang dari naik haji. Nah, inilah kemudian Habib Umar mengambil kesimpulan bahwa desas-desus tentang Anies Baswedan akan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah pulang dari ibadah haji ini justru akan membuat sosok Joko Widodo ya akan menggali kuburannya sendiri. Nah, kenapa itu terjadi? Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada. Panglima Generasi Cinta Negeri atau Gentari ya, beliau adalah Habib Umar Al-Hamid, menyebut Presiden Joko Widodo sedang menggali kuburannya sendiri. Bahkan ya, dia bakal diamuk habis-habisan oleh masyarakat dan partai pendukung Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan oleh Habib Umar Al-Hamid merespon desas-desus Anies Baswedan akan ditersangkakan oleh KPK atas kasus dugaan korupsi Formula E. Padahal sejak Formula E digelar ya, sejak sebelumnya juga ya, penggarapan, pengaspalan dan lain sebagainya, segala bentuk persiapan ya ketika Pak Anies sedang menjabat Gubernur DKI Jakarta, Formula E ini tidak pernah tercium sebagai sebuah proyek yang gagal gitu. Nggak ada gagalnya sama sekali, nggak ada celahnya sama sekali. Namun ya, cebong-cebong di dalam negeri ini sedang membangun asumsi untuk dikonsumsi publik ya, bahwa Formula E ini bermasalah. Padahal mestinya KPK itu fokus terhadap Mandalika yang justru meninggalkan puluhan permasalahan ya, kerugian negara lah segala macam, kita sudah tahu semuanya. Bahkan cebong-cebong juga udah tahu, tapi nggak pernah ngangkat tema soal Mandalika nih, yang sampai hari ini permasalahan sirkuit Mandalika yang merugikan negara sekian itu ya udah tahu semua kan. Nah itu nggak pernah diomongin sama cebong-cebong. Nah, yang hari ini terus digalakkan ya, obrolan para cebong di istana cebong gitu kan, ini adalah persoalan dugaan korupsi Formula E ya, tapi padahal itu nggak terjadi sama sekali, nggak ada bukti. Bahkan ada orang dalam KPK yang memundurkan diri karena diminta untuk mentersangkakan Anies Baswedan, katanya begitu ya. Kenapa? Karena beliau ini hatinya masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun diminta ya, dugaannya nih ya, diminta untuk mentersangkakan Anies Baswedan di Formula E, beliau memilih untuk memundurkan diri sebagai pejabat di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kabar santer beredar Anies bakal calon presiden ya, yang diusung oleh Koalisi Perubahan, bakal ditangkap setelah pulang dari kota Mekah. Nah, info tersebut ya pertama kali disebarluaskan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana belum lama ini. Mengapa saya katakan Jokowi sedang menggali kuburannya sendiri? Ya, karena pastinya rakyat dan partai pengusung yakni Demokrat, PKS dan Partai Nasdem akan parah. Begitu kata Habib Umar Al-Hamid kepada teman-teman wartawan.
Menurut beliau, rakyat dan publik akan menuding kalau Jokowi menggunakan perangkat hukum sebagai alat politik untuk menjegal dan mentersangkakan capres yang diusung lawan politiknya, ya, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya, dikatakan oleh Habib Umar, ya, pastinya rakyat akan turun ke jalan nih sebagai bentuk apa namanya, people power, ya, dalam bentuk people power, dan akan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Jokowi yang suka cawe-cawe. Nah, jika Anies benar-benar dijadikan tersangka oleh kasus yang nggak pernah beliau lakukan, ya, oleh dugaan yang tidak pernah beliau lakukan, makanya rakyat ini hari ini semakin cinta kepada Anies Baswedan, ya, karena memang tudingan-tudingan dan fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Anies Baswedan sampai detik ini lembaga penegak hukum apapun, KPK, Polri, ya, Mahkamah Agung dan sebagainya, itu tidak bisa membuktikan adanya dugaan korupsi di Formula E. Nah, lebih jauh lagi, Habib Umar mengatakan lembaga hukum yang dijadikan alat kekuasaan adalah KPK, yang mana pemimpinnya telah dilaporkan dan diduga telah melakukan tindak pidana. Ya, si Firly gitu kan. Ini Firly ini diduga melakukan tindak pidana, namun prosesnya kayak nggak serius gitu. Ya, mau gimana lagi? Harusnya hukum ditegakkan bukan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan menghabisi lawan-lawan politiknya, apalagi untuk menzalimi orang atau kelompok lain yang berseberangan pilihan politiknya. Nah, itu harus dicatat oleh Presiden Joko Widodo. Kalau Presiden tidak ingin menggali kuburannya sendiri, menurut Habib Umar, ya, Presiden harus netral, ya, menggunakan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya sesuai amanah, ya, yang pernah menjadi sumpah beliau ketika menjadi Presiden Republik Indonesia. Apalagi nih, kita ketahui bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan ini merupakan salah satu tokoh publik, ya, sosok yang pernah membantu Presiden Joko Widodo ini menjadi presiden di Republik Indonesia. Mestinya Presiden Jokowi ini bersyukur, ya, atas sosok Anies Rashid Baswedan, ya, yang berjuang siang dan malam berpikir bagaimana Jokowi ini menang dalam kontestasi Pilpres 2014 yang lalu. Tapi pertanyaan publik hari ini, kenapa Pak Jokowi ini seolah-olah, ya, dugaan publik nih, menjadi pemimpin yang tidak bersyukur. Padahal malam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain, lebih-lebih yang sudah membantunya, ya, di saat butuh bantuan banget gitu kan, lam yashkurillah, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen dikatakan seorang yang bersyukur kepada Allah, cek dulu nih orangnya suka berterima kasih enggak sama orang lain. Kalau ternyata orang yang telah membantunya menjadi presiden di Indonesia ini, ya, udah berbuat segala hal gitu kan, sudah mengkampanyekan dengan baik sehingga bisa mampu mendulang suaranya di 2014 yang lalu gitu kan, tiba-tiba orang tersebut dimusuhin, dizolimin gitu. Nah, ini udah jelas bukan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terbukti tidak berterima kasih kepada Anies Rashid Baswedan yang telah membantu mensukseskan Presiden Joko Widodo menjadi presiden, menjadi orang nomor wahid, nomor satu di Republik tercinta Indonesia ini. Nah, masyarakat hari ini dengan dinamika politik yang sedang berjalan menjelang Pilpres 2024 yang akan datang, ini udah sangat nampak sekali
soliditas, pengorbanan gitu. Nggak pakai duit-duitan, mereka masyarakat kita membuat baleho sendiri, kemudian ditaruh di depan rumah-rumah mereka. Masyarakat Indonesia memilih Anies itu berdasarkan rasa cinta, ya. Tetapi cebong-cebong terus membangun kebencian, ya, ditunjukkan di media sosial. Maka kita, teman-teman yang mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan mesti terus bersabar, ya, terus bersabar, jangan terpancing, ya, oleh isu-isu yang miring terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan. Nah, semoga Presiden Jokowi tidak menggali kuburannya sendiri, tetapi Presiden Jokowi kembali ke jalur rel yang benar dalam konstitusi politik di Republik Indonesia ini, yaitu sebagai presiden harus benar-benar netral sesuai amanah Undang-Undang 1945. Terima kasih teman-teman yang sudah standby di Sewot TV, ya. Mari kita berdemokrasi dengan baik, berdemokrasi dengan santun, dan kita sampaikan keluhan publik, keluhan masyarakat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.